Tarik kok teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all, honored lecturer and all the participants. Thank you for your presence this morning. Hello, me to introduce myself. My name is Wahyuni. My student number is D101191030 from Laboratory of Housing and Settlement, with the title of my research being the research for increasing coastal settlement facility and infrastructure in supporting the economy sector in Matirotasi Village, Matirosompo District, Pinrang City, which supervised by Mrs. Dr. Insinyur Mimi Arifin, MSI, and Mrs. Dr. Insinyur Wiwi Wahida Osman, STMT. Allow me to start my presentation. From this moment, I will be using bahasa to presenting my final project. Adapun outline pembahasan saya yaitu latar belakang, tujuan, lokasi, kerangka, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Adapun latar belakang yang pertama itu berdasarkan RT/RW Kabupaten Pinrang, yang dimana Kecamatan Matirosompo merupakan kecamatan peruntukan perikanan dan peruntukan pariwisata. Adapun salah satu desa di Kecamatan Matiro Sompo ya, yang memiliki potensi perikanan dan pariwisata yaitu Desa Matirotasi. Namun potensi yang ada belum ditinjau dengan pengolahan yang optimal seperti penataan permukiman pesisir. Beberapa permasalahan permukiman pesisir yaitu kondisi prasarana permukiman belum memadai. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi kondisi existing, menganalisis kualitas sarana dan prasarana permukiman pesisir. Yang ketiga, menyusun arahan peningkatan sarana dan prasarana permukiman pesisir. Adapun tinjauan pustaka yang saya gunakan yaitu berdasarkan Permen PUPR tahun 2016 yang ditinjau dari kondisi fisik bangunan. Yang pertama itu tingkat keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan. Untuk pola permukiman berdasarkan komunitasnya yaitu linear, kluster, dan kombinasi. Untuk sarana dan prasarana berdasarkan SNI 03-1733-2004, itu sarana permukiman dan sarana prasarana permukiman. Untuk unsur pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yaitu terdiri dari atraksi, aksesibilitas, amanitas, dan asiliar. Untuk berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI nomor 29 tahun 2009, sarana dan prasarana kawasan yang berperan sebagai pendukung produksi perikanan yang memadai dan mendukung pengembangan kawasan Minapolitan ada yaitu lembaga masyarakat, TPI, bank, pabrik SPBU, lapangan penjemuran ikan, industri pengolahan, dongking bengkel, gudang pengepakan, penyediaan benih, cold storage, jaringan jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, serta dermaga. Adapun lokasi penelitian saya yaitu berada di Desa Matirotasi, Kecamatan Matirosompo, Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data observasi, dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Adapun populasi yaitu 2.700 jiwa dan sampel 95 responden. Teknik analisis yang saya gunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif, komparatif, analisis skala Likert, dan analisis spasial, dan analisis SWOT. Adapun kerangka penelitian terdiri dari 3, yaitu input, proses, dan output yang dapat kita lihat untuk isu permasalahan, yaitu mengenai sarana prasarana yang belum memadai, dengan yang dimana penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu tujuan penelitian 1, 2, dan 3, yang dimana tujuan 1 menggunakan teknik analisis kualitatif dan deskripsi kuantitatif, tujuan penelitian 2 menggunakan analisis deskripsi kualitatif, komparatif, skala Likert, dan analisis spasial. Untuk tujuan ketiga menggunakan analisis SWOT.
Adapun untuk variabel penelitian untuk mencapai tujuan satu menggunakan menggunakan dua variabel yaitu fisik dan non fisik sehingga menghasilkan karakteristik fisik dan non fisik permukiman pesisir. Untuk tujuan kedua yaitu menggunakan dua variabel yaitu sarana penunjang pariwisata dan penunjang perikanan yang menghasilkan dengan menghasilkan kondisi dan prasarana penunjang ekonomi. Dan untuk tujuan ketiga yaitu menggunakan satu variabel yaitu arahan pengembangan dengan menghasilkan arahan pengembangan sarana dan prasarana permukiman penunjang sektor ekonomi. Adapun untuk hasil dan pembahasan untuk pertanyaan penelitian 1 yaitu karakteristik fisik yang dimana pola permukiman segmen 1 yaitu membentuk linear, pola permukiman 2 segmen 2 yaitu linear, dan segmen ketiga yaitu kombinasi yang dimana gabungan linear dan kluster. Adapun untuk kepadatan bangunan di Desa Mati Rotasi memiliki kepadatan bangunan 5 unit per hektar yang dimana masuk dalam kategori rendah berdasarkan untuk kondisi fisik dan keteraturan bangunan berdasarkan hasil survei lokasi jumlah keseluruhan bangunan di Desa Mati Rotasi yaitu sejumlah 466 bangunan yang terbagi menjadi 3 yaitu permanen, semi permanen, dan non permanen, dimana dilihat dari tingkat keteraturan bangunan semua bangunan rumah tampak teratur karena dipengaruhi oleh pola permukiman linear mengikuti bentuk jalan dan semua bangunan rumah menghadap langsung dengan jalan. Adapun untuk berdasarkan diagram mata pencarian masyarakat Desa Mati Rotasi 62% bekerja di sektor perikanan yaitu petani tambak dan nelayan. Untuk diagram tingkat pendidikan masyarakat yang dimana lulusan SD sebesar 57% dan tingkat pendidikan masyarakat terendah yaitu lulusan D1, D2, D3 sebesar 1%. Untuk diagram penghasilan yang dimana di bawah 1 juta 35%, di atas 1 juta sampai 3 juta yaitu 60%, dan serta tingkat penghasilan di atas 3 juta itu sebesar 5%. Untuk pertanyaan penelitian 2 yaitu kondisi sarana dan prasarana permukiman yang dimana jalan di Desa Mati Rotasi terdiri dari aspal, rapat beton, dan paving block serta tanpa perkerasan, di mana kondisi jalan yang rusak itu sebesar 1997 meter. Untuk drainase berdasarkan hasil observasi ketersediaan jaringan drainase di Desa Mati Rotasi masih kurang dikarenakan tidak semua difasilitasi dengan jaringan drainase. Adapun untuk air limbah semua di desa sistem air limbah di Desa Mati Rotasi sudah tersedia septic tank di dalam masing-masing rumah. Untuk jaringan listrik bersumber dari PLN. Adapun untuk sumber air bersih berasal dari sumur bor dan beberapa masyarakat menggunakan PDAM. Dan untuk sistem persampahan dapat kita lihat persampahan di Desa Mati Rotasi itu masih sangat minim dikarenakan belum tersedia tempat pembuangan sampah. Dan untuk prasarana permukiman di desa untuk sarana pendidikan terdiri dari 2 unit TK, 1 unit MA, 2 unit SD, 1 unit MI, 1 unit MTS, dan 1 sekolah terbuka. Untuk sarana kesehatan yaitu terdiri dari posyandu dan pustu. Untuk sarana peribadatan terdiri dari 2 masjid. Untuk perdagangan yaitu 11 toko kelontong, dan untuk sarana warung makan terpusat di kawasan wisata. Untuk ruang terbuka terdiri dari kawasan wisata, lapangan sepak bola, jalur hijau, dan perkuburan warga. Adapun untuk sarana dan prasarana pariwisata dapat kita lihat pada gambar. Dan untuk sarana perikanan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat ketersediaan dikategorikan rendah dengan nilai 36,11%. Adapun arahan peningkatan sarana dengan menggunakan analisis SWOT yaitu berikut merupakan matriks SWOT dapat kita lihat pada slide yaitu untuk SO, WO, dan ST, dan WT. Adapun dari hasil penilaian dengan menggunakan analisis penunjang IFAS dan EPAS, maka diketahui posisi arahan dalam matriks kuadran SWOT untuk sumbu S 0,96, untuk sumbu Y sama dengan 0,40 dan dihasilkan matriks SWOT
berada dalam kuadran 1 yang dimana diterapkan dengan arahan memiliki kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk perkembangan. Adapun arahan yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana, yaitu pertama itu mengoptimalkan potensi dan fasilitas yang ada guna meningkatkan daya tarik wisata bagi wisatawan. Yang kedua itu meningkatkan kualitas SDM dalam pengembangan sektor perikanan dan pariwisata. Dan yang ketiga mengutamakan masyarakat lokal yang tidak memiliki mata pencarian. Yang keempat pengembangan kawasan metropolitan yang berkelanjutan. Adapun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Mati Rotasi, kondisi existing di Desa Mati Rotasi yang dilihat berdasarkan kondisi fisik dan non-fisik, berdasarkan aspek fisik, karakteristik Desa Mati Rotasi terdiri berdasarkan pola permukiman berbentuk gabungan linear, kepadatan bangunan kategori rendah didominasi dengan bentuk bangunan semi permanen sebesar 40%, berdasarkan karakteristik non-fisik 62% bekerja di sektor perikanan, tingkat pendidikan tertinggi yaitu penghasilan 1 sampai 3 juta, tingkat pendidikan tamatan SD, di mana lokasi memiliki budaya Mapalili untuk yang dilakukan oleh petani, namun untuk masyarakat nelayan tidak melakukan tradisi apapun. Untuk yang kedua, berdasarkan hasil observasi lapangan, dilihat kondisi sarana dan prasarana penunjang pariwisata juga terdiri dari fasilitas wisata yang belum memadai dan tanya parkiran, menara pemantau, posko gazebo yang belum memadai dan belum tertata rapi. Untuk sarana dan prasarana penunjang perikanan yang terdiri hanya pasar, SPBU, penjemuran ikan pribadi, dan freezer. Untuk yang ketiga, berdasarkan hasil yang didapatkan pada rumusan masalah pertama dan kedua untuk menentukan arahan, yaitu meningkatkan daya tarik wisatawan dengan memaksimalkan potensi serta sarana dan prasarana agar tercipta daya tarik yang maksimal. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan sektor perikanan dan pariwisata, mengutamakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, serta memanfaatkan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha perikanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Mir?